Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya Pak Guru presensi dulu ya. Adinda Dewi Utari, Afisha, Afilia, Alma, Alia, Arisa, Aura, Desi, Fikri, Yena, Supriyatin, Uli, Wiwit, Yasmin, Yusuf, Sulfa. Baik, hadir semuanya ya. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit ya? Kita tetap harus jaga kesehatan ya, walaupun cuacanya sekarang lagi musim. Baik, sebelum memasuki pembelajaran hari ini hafal KKA ya. Apa itu KKA? Coding. Cerdas artifisial. Baik, sebelum masuk ke materi ya, kita akan memberikan menyampaikan tujuan pembelajaran seperti dahulu ya. Hari ini nanti materinya tentang berpikir komputasional ya. Baik, tujuan pembelajaran yang akan Pak Guru sampaikan adalah murid mengenali dan merumuskan masalah ya. Apa itu berpikir komputasional. Terus nanti yang kedua, murid mampu mengetahui komposisi itu apa, mengenal pola itu apa, atraksi itu apa, terus algoritma apa, serta tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum Pak Guru masuk ke materi, di sini ada yang tahu apa itu berpikir komputasional? Apa? Berpikir komputasional. Angkat tangan ayo. Apa? Berpikir komputasional adalah proses kognitif yang digunakan untuk merumuskan solusi dengan cara yang dapat dilaksanakan oleh komputer. Ya, jadi berpikir komputasional adalah problem solving ya, atau pemecahan masalah untuk mencari solusi yang efektif, yang kreatif ya, yang nantinya bisa menjadi pemecahan masalah ya. Sebenarnya kalian itu dalam kehidupan sehari-hari itu sudah melakukan berpikir komputasional ya. Mungkin kalian belum menyadari ternyata berpikir komputasional itu seperti ini gitu ya. Misalkan contohnya kalian membuat mendoan ya. Mendoan itu termasuk sebuah masalah ya. Di dalam berpikir komputasional itu ada 4 komponen. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Dari keempat fondasi itu nanti akan kita pecahkan satu persatu berdasarkan dari 4 unsur itu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran Pak Guru ingin mengetes kemampuan awal kalian ya. Boleh? Boleh. Oke, silakan kalian boleh Pak Guru izinkan membuka HP. Silakan kalian membuka Google terus masukkan yang ini ya, yang atas itu ya. Baik, udah semuanya ya? Udah ya? Oke, sebelum memasuki pembelajaran Pak Guru ingin SPI dulu ya, boleh nggak? Boleh. Biar kalian fokus gitu ya. Mau cerita, ya Pak Guru bisa membaca pikiran kalian gitu ya. Dan nanti kalian coba pikirkan apa ya,
Oh iya, nomor sepatu aja gitu ya. Kalian pasti kan nomor sepatunya beda-beda gitu ya. Coba kalian pikirkan nomor sepatu kalian. Pikirkan ya. Boleh pakai HP, nanti ada hitungannya ya. Dipikirkan nomor sepatu kalian. Sudah dipikirkan? Setiap orang pasti nomor sepatunya berbeda-beda gitu ya. Sekarang nomor sepatu kalian dituliskan di kalkulator gitu ya, ditulis dikalikan dengan angka 5. Setelah itu ditambahkan 50. Kalau sudah dikalikan 20. Kalau sudah ditambahkan 1025. Setelah itu dikurangi tahun kelahiran kalian. Hasilnya 3 sampai 4 digit. Ada yang 3, ada yang 4. Betul? Yang paling belakang itu umur kalian. Betul? Yang depan itu nomor sepatu kalian. Betul? Tepuk tangan buat kita semua. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jangan kalian perhatikan video yang Pak Guru tayangkan ya. Ini ada sebuah kasus gitu ya. Implementasi dalam 4 metode beserta contoh kasus berpikir komputasi. Dalam pembahasan materi minggu lalu, sudah Ibu jelaskan bahwa dalam berpikir komputasi memiliki 4 metode, diantaranya 1. Decomposition, 2. Pattern recognition, 3. Abstraction, dan 4. Algorithm design. Pada video kali ini, Ibu akan mencontohkan kasus dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan 4 metode berpikir komputasi yang tadi sudah. Contoh pertama adalah cuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir secara komputasional. Seperti yang kita ketahui, dekomposisi adalah memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan sederhana. Coba perhatikan gambar. Masalah terbesarnya adalah mencuci pakaian. Nah, dari masalah besar ini, kita akan pecah menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil dan sederhana. Selanjutnya adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Kita akan mencari kesamaan atau perbedaan pola yang ada dalam mencuci pakaian. Kita harus memahami dan mengerti pola yang digunakan ketika kita mencuci pakaian. Coba perhatikan gambar. Dalam mencuci pakaian, kita menemukan pola bahwa 1. Untuk mencuci, maka kita membutuhkan air. 2. Untuk mencuci, kita menggunakan deterjen atau sabun cuci. Berikutnya adalah abstraction atau abstraksi dalam mencuci pakaian. Dalam abstraksi, kita hanya perlu berfokus pada hal-hal yang penting saja dan membiarkan hal-hal yang tidak relevan atau boleh dikatakan tidak penting. Maka contohnya adalah dalam proses mencuci pakaian, kita tidak perlu mengetahui bagaimana hanger pakaian bisa dibuat, karena itu tidak penting. Lalu yang terakhir adalah algorithm design. Algorithm design adalah membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan dari pola yang ditentukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas semuanya? Oke, baik. Pak Guru ingin menambahkan ya, memberikan penguatan bahwa berpikir komputasional itu sesuatu yang harus kalian pahami dan dalami ya, karena ini sangat penting di abad ke-21 sekarang ya. Problem solving, pemecahan masalah, terus coding dan KKA itu inti dari mapel ini. KKA itu ada di berpikir komputasional. Jadi dalam pengertiannya secara garis besar adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah ataupun problem solving dengan cara yang terstruktur. Jadi ada step by stepnya ya, sistematis, menggunakan konsep prinsip-prinsip ilmu komputer. Ini secara umumnya pengertiannya seperti ini. Tujuannya adalah berguna untuk kehidupan sehari-hari, itu jelas ya. Jadi berpikir komputasional itu pasti sangat berguna dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang
komposisi, yaitu pemecahan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Terus ada pengenalan pola, ya, mengenali kesamaan ataupun pola yang sama ataupun masalah yang berbeda, gitu ya. Terus ada abstraksi, mencari informasi yang relevan dan tidak relevan, informasi yang fokus, informasi yang penting, gitu ya, yang detail, gitu. Terus ada yang namanya algoritma. Algoritma itu serangkaian langkah-langkah ataupun cara ataupun aturan untuk memecahkan masalah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Sudah. Yakin? Yakin. Baik, kalau sudah jelas semuanya, nanti Pak Guri membuat kelompok, ya. Nanti kalian ada tugas lembar kerja murid, dikerjakan secara berkelompok, ya. Ini totalnya ada berapa muridnya? 35 ya. Jadi nanti dibagi 6 ya. Nanti ada yang 5, satu kelompok yang 5 ya. Jadi nanti setiap kelompok itu ada permasalahannya berbeda-beda ya. Yang jelas permasalahannya kehidupan sehari-hari. Nanti dibaca petunjuknya ya. Terus nanti yang kedua adalah ada masalahnya serta tugas yang harus dikerjakan apa. Ya silakan nanti kalian boleh berkolaborasi dengan teman kalian, boleh menggunakan buku tulis ataupun boleh menggunakan handphone kalian. Jelas? Ada yang bertanyakan? Tidak? Oke, silakan berkelompok. Baik, waktunya 20 menit ya. Oke? Jelas? Jadi jelaskan ya ada komposisinya yang mana, polanya yang mana, gitu ya. Silakan kembali ke tempatnya. Bila dulu. Nanti hasil pekerjaan dipresentasikan ya. Silakan nanti kelompok berapa ya? Kelompok 4 maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 4. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nesita Dila Seputri dan di sini teman-teman saya. Saya Kirana Urmai Manika. Saya Arzad Cahaya. Saya Laura Dwi Ramadhani. Saya Layani Hati. Baik, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah sederhana cara menggunakan mesin cuci otomatis pada nenek. Yang pertama, langkah-langkah. Yang pertama, siapkan pakaian kotor, masukkan ke dalam mesin cuci. Yang kedua, tambahkan deterjen ke wadah. Yang ketiga, tutup pintu mesin cuci. Yang keempat, tekan tombol nyalakan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada yang ditanyakan? Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Oke, selanjutnya kelompok 5.
IPA IPS sesuai jurusan Fisika, Biologi, Kimia, IPS jadwal pelajaran. Senin Matematika dua jam, Selasa Bahasa Indonesia 2 jam, Rabu Bahasa Inggris 2 jam, Kamis IPA IPS sesuai jurusan 2 jam. Nah, tentang masalahnya adalah strategi belajar untuk ujian nasional. Nah, dekomposisinya kan pasti kan kalau misalkan kita mau menghadapi ujian nasional mungkin bisa ditambahkan sumber belajarnya, bukan cuma mata pelajarannya. Toh, kalian bikin algoritmanya juga enggak? Di sebelah ini ada enggak? Ada. Berarti algoritmanya belum ada ya. Langkah-langkahnya nanti mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Langkah-langkahnya gimana sih strategi biar kita bisa menghadapi ujian nasional? Saya mau ngasih tambahan. Ada? Tidak? Cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Masalahnya adalah sudah kelulusan di sekolah. Kamu dibuatkan merencanakan sudah kelulusan di sekolah. Satu, menentukan lokasi aula sekolah dan gedung. Instruksi mengatur penyediaan makanan dan minuman untuk tamu serta undangan. Mendesain, mencetak dan mendistribusikan undangan. Penentuan tanggal acara, keamanan dan transportasi, undangan, perlengkapan dan dokumentasi, konsumsi dan hiburan, anggaran, biaya dan pengelolaan Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut. Oke, silakan ya Iri. Sudah. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, kasih O, kasih W. Baik, jadi semuanya sudah paham semuanya ya. Apa itu dekomposisi, apa itu ini ditaruh Pak. Nah, cukup. Apa itu dekomposisi, terus pengalam pola, abstraksi dan algoritma. Sudah jelas semuanya? Udah speaking lagi ya? Boleh nggak? Sekarang nebak apa lagi? Nebak tanggal lahir aja ya? Boleh nggak? Boleh. Tanggal lahirnya berapa? Oke, silakan nanti kalian pikirkan tanggal lahirnya ya. Silakan HP-nya disediakan, note-notenya dibuka. Silakan pikirkan tanggal lahirnya. Ketikkan tanggal lahirnya di kalkulator kalian ya. Tanggal lahir kalian silakan kalian dikalikan 2. Sudah dikalikan 2? Jangan lupa disama dengan dulu. Itu kalau disama dengan hasilnya berbeda. Tanggal lahir kalian dikalikan 2. Sudah semuanya? Sudah disama dengan? Sudah. Selanjutnya ditambah 5. Silakan dikalikan
dikalikan 50. Sudah dikali 50? Silakan ditambahkan bulan lahir kalian. Misalkan bulan Mei ya ditambahkan 5, bulan September. Sudah? Silakan dikurangi 250. Hasilnya 3 sampai 4 digit. Ya. Yang di belakang digit belakang itu adalah bulan lahir, depannya adalah tanggal lahir. Betul. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru ingin asesmen akhir ya. Jadi nanti kalian buka ini lagi, nanti ada 10 soal, waktunya 5 menit ya. Kelas. Berpikir komputasional itu sangat berperan penting ya. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ya dalam kehidupan sehari-hari dengan metode berpikir komputasional. Ya, ada 4 komponen dalam berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Dekomposisi adalah pemecahan menjadi beberapa masalah kecil ya. Terus tadi apa yang kedua, pengenalan pola ya. Kita lihat polanya yang sama seperti apa ya. Terus relevan nggak dengan kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah abstraksi ya. Kita mementingkan hal-hal yang penting saja ya, yang tidak penting diabaikan gitu ya. Terus yang keempat adalah algoritma. Algoritma itu langkah-langkah ataupun step by step dalam menyelesaikan masalah. Kita dalam kesimpulannya, silakan kalian camp ya. Itu buat refleksi kita ya, bagaimana membaca dengan ini. Di-scan ataupun kalian bisa ketik menti.com, nanti ada kodenya itu ya. Silakan nanti dituliskan ya, terus nanti di submit ya. Tadi apa sih? Terima kasih atas refleksinya ya. Kami dulu sangat mengapresiasi semangat kalian ya. Terima kasih. Semoga tetap semangat belajar teknologi ya, karena teknologi itu terus berkembang. Teknologi itu tidak akan berhenti. Pasti setiap waktu pasti ada perubahan teknologi yang baru lagi, dan kalian harus tetap semangat ya, harus tetap mengikuti, jangan sampai ketinggalan sama teknologi ya. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kalian pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi berikutnya ya. Nanti di materi berikutnya itu ada yang namanya materi literasi digital ya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Guru akhiri? Tidak ada? Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Nanti jangan lupa kembali ke kelas, nanti masih ke Buanteng ya, tanya pada kali verifikasi gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila